berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iman seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri kebenaran bagi kami. Barulah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria. Kita akan memuji, menyembah Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita minta Tuhan sucikan, kuduskan, rayakan, supaya kita masuk di ruang maha kudusnya, melalui pujian penyembahan yang naik ke tahtanya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Engkaulah Rajaku, ditinggikan, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita sembah Dia, tinggikan namanya selalu di hidup kami. Kau yang terutama dan yang utama. Haleluya, glory, glory. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Terima kasih Roh Kudus, mengalirlah Tuhan, sucikan dan kuduskan
hati kami. Sikarabaya rabaya 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 sekerere. Sikaralata karalabaya shandere bakaralabaya so. Hiya bakapapaya hanata korobo sekerere. Terjadi pemulihan, terobosan terjadi di hidup kami. Sebab Engkau bertata, Kau yang ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Hiya mata shandere biki karamu siara tanah. Segalanya dalam hidup kami Tuhan, tiada yang lain selain Engkau yang ada di hati kami Tuhan. Sebab itu kami mau memuji, menyembah-Mu, meninggikan, mengagungkan nama-Mu Yesus. Ya Roh Kudus, Roh-Mu yang suci, membawa kami dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Yesus, Kau baik Tuhan. Kau mengajari firman-Mu dan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, tuntunan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Ya Rabata Syekara Papa, urapi kami lagi dengan urapan yang baru di pagi ini Tuhan. Sesuatu yang baru Tuhan kerjakan. Ada kekuatan roh, ada sukacita yang mengalir di dalam nama Yesus. Kami terima pagi ini, kami terima, kami ambil sukacita, damai, sejahtera, kekuatan, kebaikan, kemurahan-Mu. Urabasandara bakata korobo sekerere. Hiya mama ya lama ya se. Ya glory haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, kebaikan, pengorbanan-Mu. Biar roh kami terus menyala-nyala melayani Tuhan. Di ruang pribadi kami ada pujian penyembahan yang naik ke tata-Mu. Kami terus bersatu dengan firman-Mu ya Bapa, yaitu roh-Mu. Dan Tuhan Yesus firman yang menjadi manusia. Kami bersyukur Tuhan. Kami yang tidak punya apa-apa ini Tuhan, seharusnya kami binasa, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang mengambil kami, Tuhan yang menebus kami dengan darah-Mu Yesus, darah yang tidak ada harganya Tuhan, karena begitu mahal. Kami bersyukur Bapa, dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu. Selain kami mempersembahkan hidup kami di mezbah-Mu, menjadi dupa yang harum yang naik ke tahta-Mu. Bakar kembali hidup kami Bapa, bakar kami ya Bapa, sehingga keharuman hidup kami Tuhan sampai ke tahta-Mu,
sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pesan-pesan-Mu disampaikan, urapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, sehingga disampaikan adalah isi hati-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, pada pagi ini firman Tuhan terambil di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Setelah kemarin Tuhan ingatkan kita untuk memiliki 9 karunia roh ya. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan di hati kita, diberikan, dipenuhi di dalam kehidupan kita. Kita harus aktifkan, kita harus pakai. Ya, semua yang Tuhan berikan itu karunia, anugerah. Jadi kita mengerjakan semuanya dengan maksimal. Ya mungkin yang 9 karunia roh itu ada beberapa yang spesifik dalam hidup kita. Mungkin karunia nubuatan, karunia iman, ya, karunia kesembuhan. Kita pakai semua ya karunia itu untuk menguatkan jiwa-jiwa, untuk bersaksi. Karena peneguhan pada saat kita bersaksi memberitakan Injil, itu karunia-karunia harus mengalir. Karena disitulah kuasa Tuhan dinyatakan dan orang melihat sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau kita pelayanan tanpa mujizat, ya, tanpa karunia, maka itu seperti tidak ada kuasa ya. Jadi saudara, kita harus pergunakan, pakai semuanya, diaktifkan. Jangan kita menjadi hamba yang malas, yang tidak mengerjakan ya. Tuhan berikan mina, Tuhan berikan ibaratnya uang, tapi kita taruh di bawah tanah, timbun di bawah tanah, tidak mau mengerjakan. Tapi kita adalah orang-orang yang mau mengerjakan semuanya, kita praktek ya. Jadi kekristenan ini bukan teori ya, kita praktek. Pada saat kita dengar ada yang sakit atau di rumah sakit, hati kita harus tergerak. Kita datengin, kita besukin, kita doakan, kita tumpang tangan ya ke tubuh yang sakit, urapi dengan minyak. Firman Tuhan dikatakan pada saat kita menumpang tangan pada yang sakit dan yang sakit itu sembuh, pada saat kita doakan di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan, engkau sembuh. Nah itu harus kita praktekkan ya saudara. Jadi kita harus mempraktekkan. Ya puji Tuhan kalau sembuh ya saudara ya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kalau belum sembuh gak apa-apa. Jangan tawar hati. Gue doain kok gak sembuh-sembuh ya. Bahkan kemarin ada teman yang kesaksian. Seringkali dia besuk orang. Atau yang sakit dia besukin ya. Ternyata yang dia doakan, yang dibesuki meninggal ya, sering beberapa kali ya. Jadi dia takut gitu ya untuk doain orang, besukin orang ya, dia terkaget-kaget karena yang didoain itu meninggal ya, beberapa kali meninggal ya. Saya bilang jangan tawar hati, memang itu sudah waktunya Tuhan untuk dipanggil pulang ya. Jangan jangan tertuduh gitu ya. Percayalah Tuhan itu kan berkuasa memegang kendali seluruh kehidupan manusia ya, apalagi ya orang-orang yang sudah di dalam Tuhan ya saudara ya. Dan karunia iman ya, kita mungkin gak punya iman nih dalam hal misalnya keuangan atau kesembuhan ya. Saudara ya gak punya iman, gak tahu nih, kayaknya gak ada pengharapan deh ya. Minta sama Tuhan, Tuhan karuniakan iman untuk aku percaya untuk keuangan gitu ya, gimana ya, atau untuk kesembuhan ya saudara. Ya, kemarin suami saya didoakan, saya bilang dapat pernyataan Tuhan berangsur-angsur nanti akan sembuh. Memang proses ya saudara, nggak apa-apa, punya iman, percaya nanti kamu sembuh, pulih total. Baik saudara juga ya, dalam keuangan, dalam pelayanan apapun punya iman. Seperti kemarin waktu bulan lalu ya, kita mengadakan retret ya. 1-2 bulan lalu. Retret itu kan lumayan ya, pengeluarannya besar. Tapi kita punya iman, udah menjadwalkan menjadwalkan tanggal
segini kita retret gitu ya. Padahal uang belum di tangan saudara, tapi saya punya iman aja. Pasti Tuhan cukupkan, pasti Tuhan cukupkan. Benar saudara. Ada tiba-tiba orang yang menabur dari orang yang tidak pernah saya kenal atau tidak pernah tahu namanya, ada masuk rekening gitu ya. Oh Tuhan, tepat sekali dengan yang dibutuhkan ya. Dan kedepannya juga saya bilang, Tuhan sedikit banyak yang menabur, puji Tuhan saya bersyukur, saya doakan orang-orangnya. Dan percaya kedepannya terus kita melayani bukan karena kita punya uang ya, tapi dengan iman. Gak gampang saudara, gak gampang ya, karena pelayanan sudah begitu luas, begitu banyak, penjangkauan banyak yang akan dijangkau ya. Kita perlu yang namanya retret juga ya, atau kita ngadakan KKR, ngadakan lawatan, kita berbagi ya. Memang gak mudah ya, tapi dengan iman aja lah. Aku percaya ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Saya aja pengerja Tuhan, saya aja pegawai Tuhan ya saudara ya. Jadi puji nama Tuhan, saya percaya, minta ya karunia iman, minta karunia mujizat ya. Lakukan ya, berjalan dengan hikmat Tuhan ya. Mari kita baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-10. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat ya. Jadi seringkali kita ini masih tubuh dosa, tubuh daging. Seringkali mau berkuasa lagi. Padahal Tuhan bilang matikan kedaginganmu, jangan ikutin. Masih ada loh, kadang malas, kadang bisa marah, kadang masih bisa sombong. Itu kedagingan, matikan lagi. Pikiran jahat, pikiran negatif, matikan lagi. Kita bisa lagi marah, kita bisa lagi pahit. Kita udah mengampuni, lupakan. Ya, kita harus alihkan pikiran kita. Seringkali iblis dengan panah apinya membawa kita itu untuk mengingat kembali ya saudara, masa-masa yang susah, masa pahit, masa-masa yang membuat kita marah, emosi ya. Ada orang yang pendendam gitu ya. Wah lupa, gak bisa melupakan ya. Tapi Tuhan bilang lupakan, ampuni. Kan kamu udah mengampuni, jangan ingat lagi. Nah itu ya saudara. Kita harus mengikuti keinginan Roh Kudus. Karena Roh Kudus lah yang harus menguasai ya. Kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kita yang sudah percaya Yesus itu Tuhan Juru Selamat, ada Roh Kudus dalam kita. Ayo kita berjalan, hasilkan buah pertobatan. Hasilkan buah-buah roh. Jangan sampai yang kita kejar karunia hebat, dahsyat, sampai ada di dalam kitab Kisah Para Rasul mau membeli karunia ya untuk dibaptisan Roh Kudus. Sini mau beli nih dengan uang. Gak bisa saudara ya. Gak bisa karunia itu dibeli dengan uang. Hati-hati ya orang mengejar karunia itu karena pengen hebat, pengen berkuasa, pengen dipandang. Makanya ada kuasa yang di luar manusia, kuasa setan atau kuasa Tuhan yang kita ikuti. Atau kita punya kuasa. Manusia itu punya kuasa saudara. Ya, dengan kesombongan kita serba bisa. Kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Memiliki kuasa. Apakah kuasa kita manusia ini mau dipakai ya, di luar penundukan diri kepada Tuhan, atau di bawah penundukan diri ya, di bawah Tuhan, sehingga kita nggak sombong. Kita kembalikan semua karena Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kita bisa, kita melayani, kita menyembuhkan. Itu bukan kita, tapi Roh Kudus yang mengerjakan dalam kita. Ya, kita melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Tuhan yang ada di dalam kita memampukan kita. Nah saudara, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus kita minta setiap hari, baptisan Roh Kudus sekali. Tapi seringkali kita bisa lupa, bisa tawar hati, bisa punya masalah-masalah sehingga padam. Maka dikatakan jangan padamkan roh. Roh Kudus dalam kita bisa padam.
roh dalam kita bisa dingin, hati kita bisa tidak Tuhan-Tuhanan lagi atau murtad. Oleh sebab itu Tuhan selalu ingatkan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebab itu ayo kita bangkitkan, kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, intim dengan Tuhan itu penting. Setiap hari bangun dalam doa, pujian, penyembahan, perenungan firman. Sehingga kita mengerti hati Tuhan, maunya Tuhan apa. Seringkali kita bingung setelah dibaptis Roh Kudus, lupa. Ya, bahasa roh juga nggak dipakai, padahal kita harus pakai setiap hari. Bahasa roh yang Tuhan ingatkan, ayo berbahasa roh. Ayo berdoa, rohmu yang berdoa kepada Tuhan itu menguatkan roh kita. Kita baca selanjutnya Galatia 5. Tetapi buah roh ialah ada kasih. Adakah kasih ya dalam hati kita mengasihi orang-orang atau membenci orang-orang, jahatin orang-orang? Yang kedua, adakah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Harus disalibkan, dimatikan. Seringkali keinginan daging muncul, kemarahan, iri hati, ya, kesombongan, apapun langsung sadar, dimatikan ya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah gila hormat, janganlah kita saling menantang, saling mendengki ya saudara. Jadi mengerti ya, kita harus buah-buah pertobatan, buah-buah roh, buah-buah kita jiwa-jiwa. Ada 3, seringkali saya bilang ada 3 buah yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita setelah kita bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan kita tidak berbuah. Kalau kita tidak berbuah, Tuhan Yesus aja waktu berjalan bersama murid-muridnya, dia bertemu satu pohon ara. Kok dia lihat kok nggak ada buahnya, hanya daun-daunnya saja. Tuhan mengutuk pohon ini, ya, sehingga besokannya kemudian muridnya bilang, Tuhan, pohon yang kau kutuk ini sudah mati, kering. Ya karena apa? Nggak ada buahnya. Demikian juga hidup kita, nggak ada menghasilkan buah-buah pertobatan. Apalagi boro-boro buah jiwa-jiwa ya. Malah kalau kita nggak ada hasilkan buah pertobatan, jadi batu sandungan. Sudah percaya Yesus, sudah dibaptis Roh Kudus, tetapi masih berzina. Ya, tapi masih dia merokok, tapi dia masih suka marah-marah. Saya juga suka heran ya saudara. Udah melayani, udah bahasa rohnya luar biasa, udah WL. Ini orang-orang yang saya kenal ya saudara, karena saya nggak mungkin cerita kalau kita tidak melihat sendiri gitu ya. Loh kok bisa marah-marah, emosi gitu ya, nggak terima ya, iri hati. Seringkali iri hati inilah yang membuat kerusuhan ya, membuat gosip di mana-mana ya. Padahal kita juga udah memberikan bantuan, udah memberikan motor, udah memberikan uang, kadang sembako, apapun ya, masih menuntut hal yang lebih. Ya kerjalah, jangan malas. Kita sudah memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk memberi, membagi ya saudara ya. Jadi seringkali gosipnya begini di luar, Cimaria gini-gini, Cimaria gitu-gitu. Udah Tuhan, saya bilang, saya mengampuni dia ya. Kalau kita dalam satu tim pelayanan sudah tidak sehati, di depan kita manis-manis, baik-baik, tapi di luaran ngomongin, gosipin, fitnah yang jahat-jahat. Terus ternyata ada beberapa teman melihat bahwa pada saat kita mendoakan orang ini ya, ternyata ada ular ya. Ini nggak baik ya. Karena nggak sehati, nggak soleh. Akhirnya kita tendang ya, kita buang, kita kerat. Tuhan bilang ya, potong ya, kalau tidak berbuah potong ya. Jadi kalau dalam satu tim atau pelayanan yang selalu kita padahal mengasihi loh, kita bertahun-tahun kita mengasihi tapi jahatin ya, daripada nggak sehati, pujian penyembahan nggak naik ya, karena di depan kita baik-baik tapi di belakang itu jahatin, iri hati ya, gosipin. Aduh, parah-parah nih saudara ya. Kalau saya bukan Tuhan, saya udah tinggalkan pelayanan. Kenapa? Aduh, capek ngadepin orang-orang yang seperti itu ya. Tapi ya Tuhan kuatkan lagi, Tuhan ingatkan lagi, kuat. Mari, ada banyak jiwa-jiwa yang menanti engkau untuk dilayani, untuk kau bagi ya.
Percayalah bahwa pada saat kita punya karunia iman, bahwa Tuhan yang penyedia, Allah El Shaddai, Allah yang mencukupkan, Allah yang selalu memberikan apa yang kita butuhkan, ya, Tuhan sendiri akan menyediakan. Jadi saya pun selama saya jadi anak Tuhan, sungkan atau kita tidak baik untuk meminta-minta sumbangan, proposal apapun, ya. Memang waktu awal-awal setahun setelah saya bikin YouTube, Tuhan bilang nggak apa-apa, taruh nomor WA kamu, nomor rekening, itu pun untuk nanti pelayanan memperluas kerajaan Allah, ya. Jadi saudara ya, yang berbeban silahkan, ya. Yang belum tergerak gak apa-apa. Ya mungkin dari ribuan orang yang menabur ya terhitung jari lah di bawah angka 10 orang ya yang menabur. Tapi gak apa-apa saudara ya. Yang hanya yang digerakkan Tuhan, kita bisa berbagi ya yang Tuhan suruh ya kan saudara. Jadi hidup kita selalu bergantung sama Tuhan. Ya, bukan dengan keuangan kita. Banyak nih. Jadi hidup kita karena ada tabungan, deposito, atau pelayanan kita karena ada yang menyumbang, ada donatur atau yang menyumbang ya. Terus enggak juga ya saudara ya. Jadi kita harus hidup dengan iman tuh benar-benar. Orang nggak tahu nih kita beban-beban dalam pelayanan itu banyak saudara. Jadi kita kembali lagi kita minta karunia iman, percaya ya. Begitu nanti Tuhan bukakan lagi, luaskan lagi, banyak jiwa-jiwa yang bertobat, banyak jiwa-jiwa yang menanti uluran tangan kita. Tuhanlah penyedia ya. Apalagi nanti kegoncangan di depan kita lebih dahsyat lagi ya. Fokus kita pada saat kegoncangan itu, maka jiwa-jiwa itu akan mencari kebenaran, mencari Tuhan. Mereka ketakutan. Pasti ya akan ada perang, akan ada gempa, tsunami, akan ada bencana-bencana, belum COVID lagi, belum penyakit sampar lagi yang akan menimpa bumi. Nah itulah banyak orang ketakutan. Disitulah kita jadi terang, jadi garam, karena dunia akan semakin menuju kegelapan. Tapi kita sebagai anak-anak terang harus punya buah-buah roh. Apa? Kasih, belas kasihan. Ada kasih, ada sukacita di tengah penderitaan. Kita berbagi sukacita. Ada kebaikan, ya, kesetiaan, kemurahan, dan juga apa? Kelemah lembutan dan penguasaan diri itu penting. Semuanya kita harus memunculkan buah-buah roh itu dalam hati kita ya. Jangan sampai kita ini jadi tawar, kecewa ya. Saya bisa loh kecewa loh, sakit hati bisa, kecewa bisa. Ya saya juga bisa untuk pahit dalam pelayanan bisa saudara ya. Tapi saya tidak memilih itu, saya buang, saya sangkal diri, saya pikul salib. Sekalipun saya direndahkan, sekalipun saya dihina, sekalipun saya digosipin atau difitnah, saya bilang saya kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, Kau melihat hatiku, ampuni ya aku jika aku ada kesalahan. Dan juga Tuhan, aku mengampuni orang yang bersalah. Tuhan, Engkau berikan ketulusan, kemurnian di dalam pelayanan. Karena apapun yang Tuhan berikan adalah milik Tuhan sendiri. Semua yang aku punya adalah milik Tuhan. Ya saudara, jadi kembalikan semuanya kepada Tuhan. Hingga Tuhan memberikan kekuatan baru, sukacita baru, pengharapan yang baru. Tuhan berikan kekuatan yang baru. Itu saudara ya. Jadi kita di dalam Tuhan selalu dinamis ya, ada peningkatan, ada kemajuan ya, buah-buah roh muncul ya. Pada saat kita berdoa unity itulah hadirat Tuhan akan turun pada saat pujian penyembahan dinaikkan. Maka hadirat Tuhan turun, disitulah karunia-karunia Roh Kudus mengalir dan kita bergerak dengan karunia Tuhan. Kita bergerak dengan pesan-pesan Tuhan, tuntunan Tuhan. Apa yang kita kerjakan ke depannya? Ya, saya pribadi juga secara manusia ada banyak masalah ya dalam keluarga ya, dalam pelayanan ya. Tapi semuanya saya bawa kepada Tuhan dan percaya Tuhan lihat ya mampu, karena pencobaan-pencobaan yang kita alami pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Pada saat kita dicobai, Tuhan bilang aku sudah memberikan jalan keluar. Ya, sudah diberikan jalan keluar, ujungnya kemenangan.
masa-masa sulit saya, masa-masa di titik terendah saya, Tuhan bilang, dapat firman, aku memberikan engkau kemenangan, bahkan engkau lebih dari pemenang. Saat itu saya masih menangis, mencucurkan air mata, karena banyak sekali masalah-masalah hidup ya, di titik terendah saya. Tapi Tuhan bilang kau menang. Aduh saudara, di dalam hati saya, Tuhan gak nyambung deh Tuhan. Engkau firman-Mu bilang aku pemenang. Aku ini masih dalam keadaan down, stres ya, dalam keadaan nangis terus, dalam keadaan mencari Tuhan. Kemana-mana keluar kota, mencari bukit-bukit Tuhan untuk mencari Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku menjadikan engkau lebih daripada pemenang ya. Jadi sekarang ini saya yakin firman itu sudah tergenapi dalam hidup saya. Saya bisa melewati masa-masa sukar, masa-masa pahit, masa-masa di mana mencucurkan air mata sambil menabur. Saya sambil buka ministry, saya sambil menabur, memberi, membagi, melayani, sambil mencucurkan air mata, saudara. Tapi disitulah setiap taburan kita Tuhan akan menghasilkan menjadi buah ya, buah kemenangan, buah jiwa-jiwa, buah pertobatan, buah pemulihan, asal kita kuat ya. Bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan kalau kita sendiri lemah terus ya, up and down terus, atau kita negatifan terus ya, dengar omongan orang langsung down, dengar fitnahan orang langsung ciut, gak melayani. Jangan, itu iblis tepuk tangan ya saudara ya. Oleh sebab itu saudara, ayo kita harus sungguh-sungguh kuat dalam Tuhan, karena ada Roh Kudus. Kita minta kepenuhannya setiap hari. Kalau saudara lemah ya, minta kekuatan Roh Kudus, minta terus. Pengharapan yang di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, Tuhan bilang, karena Tuhan sudah memberikan kita kekuatan yang penuh. Puji nama Tuhan. Hari ini pesan Tuhan, ayo kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang sudah percaya Yesus, ada Roh Kudus dalam kita, minta terus kepenuhannya, minta baptisan Roh Kudus yang belum, dan juga yang sudah, ayo pakai, pergunakan. Orang yang dapat baptisan Roh Kudus aja susah-susah, minta lama pun. Saudara yang sudah menerima gampang banget, ada yang cepet banget langsung dibaptis air, terima baptisan Roh Kudus, ayo pakai bahasa roh, pakai kuasa otoritas Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, pakai untuk bersaksi dengan roh keberanian, pakai, jangan malas-malas, pakai untuk karunia roh, untuk menyatakan bahwa Tuhan kita benar, Tuhan kita hidup, Tuhan kita ada, Tuhan kita nyata. Ya, menguatkan kita dengan firman yang ada di lidah bibir kita, diingatkan Roh Kudus. Seringkali firman Tuhan itu yang kita baca, kita renungkan siang dan malam, itu yang akan muncul, itu yang menjadi benih, itu yang akan menjadi kekuatan dan pemulihan bagi keluarga, bagi saudara-saudara kita, bagi teman-teman kita, bagi komunitas kita. Itu yang harus muncul ya saudara. Puji nama Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini hamba berdoa mengucap syukur, biarlah buah-buah roh penuh dalam hidup kita. Kami boleh menghasilkan, dan juga untuk buah-buah daripada karunia-karunia Roh Kudus, kami boleh Tuhan melayani jiwa-jiwa, sehingga karunia-karunia itu mengalir, karunia-karunia itu kami bisa pakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih penting, berikan roh kesehatian, roh kerendahan hati, berikan kami roh ketaatan dan roh yang mau mendengar suara Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua yang menonton YouTube Pas Agape ini. Urapi mereka, jamah mereka, kembalikan hati mereka kepada Tuhan yang sudah lama, yang suam-suam. Bakar kembali Roh Kudus dengan api-Mu Tuhan, sehingga roh mereka menyala-nyala dan kerinduan mereka melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa dan mengumpulkan harta yang kekal di sorga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin.